Selain hal-hal yang mungkin juga dilakukan di company-company lain seperti ya training, ada leadership development dan lain sebagainya gitu ya. Kita juga sebetulnya yang unik di Tech Connect, kita punya CXO Factory. Strategi bisnis kita sebetulnya untuk mengakuisisi justru mining juga tetap, tapi kita juga ekspansi ke bisnis-bisnis lain di luar mining. Ada yang area farmasi, tiba-tiba ada logistik yang harus kita kelola, tiba-tiba ada bank gitu ya, bank yang mesti kita juga coba oversee dan lain sebagainya. Jadi total sebetulnya bisnis unit yang kita kelola di Tech Connect itu ada hampir 400 company. Halo pemirsa, selamat datang kembali di podcast dari Redaksi SWA, tempat kita ngobrol inspiratif seputar bisnis. Dan kembali lagi dengan saya Ari Lilia, jurnalis SWA Media Group. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang tidak kalah menariknya dengan episode-episode kita yang lalu, yaitu mengenai membangun future ready leaders untuk mengakselerasi ekspansi bisnis global. Seperti yang kita tahu ya, hari ini di saat ini tuh bisnis berubah sangat cepat sekali. Ini salah satunya karena didorong oleh perubahan teknologi. Nah, ada banyak perusahaan yang sudah bergerak ke arah sana, bertransformasi, transformasi digital, kemudian juga sampai dengan ekspansi global. Tetapi tidak banyak yang mampu menyiapkan sumber daya manusianya secepat perubahan teknologi itu sendiri. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan salah satu perusahaan namanya Tech Connect. Tech Connect ini menjadi perusahaan yang menarik karena keberhasilannya melakukan transformasi organisasi dari perusahaan yang berakar di sektor pertambangan menjadi organisasi berbasis teknologi dengan ambisi ekspansi global yang sangat agresif. Di saat yang sama, perusahaan ini juga membangun ekosistem pengembangan talenta yang terintegrasi mulai dari talent pipeline, people analytics, hingga program pengembangan kepemimpinan yang dirancang untuk menyiapkan pemimpin masa depan. Nah, itu seperti apa mereka membangun semua itu? Hari ini kita akan berbincang langsung dengan tamu istimewa kita, Ibu Yuni Lastivaulinda, Executive Vice President of People Strategic at Tech Connect. Bu Yuni, apa kabar? Alhamdulillah, Mbak Ari. Ibu, terima kasih ya hari ini sudah menerima kami hari ini di kantornya Tech Connect ini. Sama-sama, selamat datang. Terima kasih kesempatannya untuk Tech Connect ya, Mbak. Oke. Bu Yuni, kita akan berbincang-bincang nih mengenai bagaimana Tech Connect membangun yang tadi saya bilang akselerasi ya untuk pemimpin masa depan. Tapi pemirsa, seperti biasa saya ingatkan kembali ya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan juga kalau belum sempat ditonton saat ini, di save aja dulu karena ini perbincangan yang sangat menarik sekali. Bu Yuni, mungkin kita bisa langsung aja ya. Baik. Tech Connect ini kan memiliki perjalanan transformasi yang menarik ya. Ternyata berawal sebagai Sinarmas Mining. Awalnya mining kita. Kemudian berubah menjadi organisasi berbasis teknologi dengan target ekspansi yang luar biasa ya. Bisa diceritakan dulu Bu, sebenarnya lanskap bisnis Tech Connect saat ini dan visi besarnya itu seperti apa sih Bu yang ingin dicapai? Ya. Jadi memang kita itu punya visi untuk bisa grow ya 10x. 10x ya. Jadi 10x itu juga sebetulnya kalau sektor mining saja kan itu kan juga komoditi yang mungkin perkembangannya nggak bisa langsung akselerasi. That's why strategi bisnis kita sebetulnya untuk mengakuisisi justru mining juga tetap, tapi kita juga ekspansi ke bisnis-bisnis lain di luar mining. Ada yang area farmasi, tiba-tiba ada logistik yang harus kita kelola, tiba-tiba ada bank gitu ya, bank yang mesti kita juga coba oversee dan lain sebagainya. Jadi total sebetulnya
bisnis unit yang kita kelola di Tech Connect itu ada hampir 400 company. Oh, jadi ada semacam holdingnya. Semacam holding, betul. Jadi 400 company itu pun line bisnisnya itu juga bisa beda-beda. Ya tadi kan ada di mining, ada di financial services, ada di logistik, consumer dan lain sebagainya. Sebetulnya kita kalau dipetakan itu ada 6 pilar besar ya. Iya. Gitu. Termasuk pendidikan juga ada. Oh, luas banget. Luas banget. Iya, total employee sebetulnya sekitar 20.000 ya yang under kita ya, yang kita manage more or less gitu, 20.000. 20.000 orang. Iya. Lumayan. Dan itu jadi visi besarnya apa tadi Bu, kalau boleh di highlight kembali? Iya, jadi kita jadi perusahaan yang memang mau go global ya, dengan perkembangannya secara bisnis juga bisa 10 kali dari yang sekarang gitu ya, in the near future gitu. Dan tentunya kita juga ingin membuka, kalau visi besaran Sinarmas juga ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya gitu ya, dan kita ingin berdiri secara sustain sampai mungkin lebih dari 100 tahun ke depan gitu. Nah itu dengan pengelolaan 20.000, bahkan mungkin nanti ke depannya akan lebih besar lagi ya. Betul. Dan target entitas bisnisnya juga akan terus bertambah, bahkan mungkin juga lintas negara. Lintas negara sudah terjadi. Sudah ya Bu. Iya, jadi company kita yang kita manage itu bukan hanya di Indonesia, juga ada di Australia, Vietnam, Afrika. Sampai Afrika. Kalau Singapura mah ya yang dekat-dekat pasti ya, China dan lain sebagainya itu udah lintas benua ini Bu. Sudah. Nah itu apa Bu tantangan eksternal dan internal yang Ibu lihat dalam hal memastikan organisasi itu bertumbuh secara berkelanjutan? Iya. Jadi dari sisi internal dulu mungkin ya, kita harus mempersiapkan talent-talent itu yang memang mereka ready untuk apapun yang datang di kemudian hari gitu ya, di besok gitu. Karena bisa jadi hari ini yang kedatangan farmasi, besok kedatangan logistik. Tapi kan kita tetap harus belajar ya, tetap harus mempersiapkan diri untuk bisa menggrab atau mengerjakan any task gitu. Dan selain dari sisi capability-nya kita yang harus kita kembangkan, juga kita harus siap berkompetisi dengan global secara person gitu ya. Jadi mulai dari kayak bahasa Inggris segala macam itu juga kita expect dari seluruh karyawan kita untuk mereka bisa mendevelop diri ke arah sana gitu. Dalam konteks ekspansi sebesar itu tadi, bagaimana filosofi dasar atau strategi people management yang Tech Connect tanamkan itu agar ketersediaan talenta itu dapat selalu sejalan dengan kecepatan perkembangan bisnisnya? Iya, itu memang hal yang susah, gampang-gampang sulit sih untuk kita. Iya, untuk kita bisa catch up karena memang sangat-sangat agresif ya di bisnis kita gitu ya, di grup kita. Tapi memang HR harus catch up. Dalam arti nggak mungkin dari founder bisa beli company kalau kita beli company tentunya kita harus ada place at least CFO or CEO-nya untuk ditaruh di perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi ketersediaan talent itu memang sangat-sangat expect ya oleh manajemen. Nah, kesulitannya adalah kita kadang nggak bisa predik perusahaan apa nih nanti yang next akan jadi yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan talent ini dengan karakter yang memang kita sudah define, which is ada karakter leadership ya, Go Win, kita namanya Go Win. Itu tuh terdiri dari grit, collaboration, and winning spirit. Nah, jadi kita percaya dengan leader-leader yang mempunyai karakter tersebut, mereka bisa survive di any situation, dimanapun, apapun kondisinya, kita expect mereka bisa survive. Nah, itu dari sisi karakternya. Tapi di sisi lain, kita juga harus mempersiapkan kayak capability-nya dia itu, kita sudah mendefine juga bahwa orang-orang yang dibutuhkan ke depan itu adalah orang-orang yang
tahu teknologi, melek teknologi gitu ya, AI, analytics dan lain sebagainya. Apabila mereka sudah kita equip dengan itu, mereka bisa survive di any situation, any business, any condition. Ya mungkin secara generalnya itu yang memang kita bangun di leadership-nya kita. Leadership. Gitu sih. Tapi kemudian kalau bidang bisnisnya ini sebuah bidang yang membutuhkan kompetensi yang mungkin agak lebih spesifik gitu, itu juga akan disiapkan juga atau gimana? Iya, karena agresivitas kita dan memang polanya yang kadang nggak bisa kita predik juga, karena ini juga akan tergantung perkembangan makro ya, arahnya kemana gitu. Jadi kita memang membuka pipeline itu nggak melulu dari internal, sengaja kita buka dari kita plan untuk 70-30, itu tetap kita pegang. 70 internal, 70 internal, 30 itu dari eksternal. Nah, karena kita juga masih menganggap bahwa eksternal itu juga positif, seperti tadi yang Mbak Ari sampaikan, bahwa kadang ada yang kita sendiri belum ahli, kita nggak punya capability-nya di situ, ya kita mau nggak mau buy dari luar. Ya, selain itu juga buy dari luar itu somehow juga bikin iklim kompetisi positif itu terbangun juga di perusahaan ya. Ada karena motivasi untuk betul upgrade. Dia dari luar, nanti gue jangan kalah dong, padahal gue udah 10 tahun di sini tapi dia lebih bagus. Kan itu kan terbangun secara positif ya. Selain itu juga memang bikin kayak fresh blood aja. Kita juga jadi tahu gitu apa yang sudah dia bangun di sana di perusahaan lama, itu juga sharing sesuatu baru betul juga. Bisa dibawa ke sini, itu jadi membawa sesuatu hal yang positif juga gitu. Jadi tetap kita buka 30, enggak 100% kita minta dari internal kita tutup, itu enggak. Jadi memang balancing itu masih kita jaga terus sih. Gitu Mbak. Tapi tadi kan Bu Yuni juga mention bahwa sudah ada di beberapa negara. Representatifkah itu atau gimana tuh Bu konsepnya? Iya, representatif iya, atau juga memang kita mencari talent dari sana. Itu juga bisa kita lakukan. Iya, iya. Jadi memang capability yang kita bangun ini global gitu. Terutama talent-talentnya ini harus kita siapkan global, atau kalaupun sifatnya rekrut dari luar, itu juga ada punya capability untuk merekrut di country-country di luar negeri, gitu. Ya caranya macam-macam. Memang kita bangun database atau kerjasama dengan headhunter di sana, gitu. Bisa. Tapi itu kita lakukan. Nah, Teconnect ini kan memiliki target yang cukup ambisius ya, mencetak ratusan pemimpin. Nggak cuma di dalam aja, tapi juga lintas negara. Nah, itu bisa dijelaskan Bu, desain besar dari global talent pipeline-nya itu seperti apa, dan bagaimana perusahaan memadukan strategi build talenta internal, termasuk yang tadi Ibu udah jelaskan buy talenta eksternal juga, itu seperti apa Bu? Ya, sementara ini kita tuh punya target untuk menciptakan executive level ya, C-level ya, chief, director, bla bla itu 1.000. Karena kan kalau company-nya saat ini 400 aja ya. CEO sama CFO aja tuh udah 800 sebetulnya kebutuhannya gitu. Iya, cuman certain level memang masih bisa tercapture, ada yang rangkap dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kita mentargetkan diri kita 1.000 CEO, 1.000 itu ya, kebayangkan Mbak. Iya. Jadi sangat challenging sih memang gitu, karena kita harus membangun 1.000 orang yang bisa kita percaya untuk bisa nge-running bisnis. Bisnisnya kan baru ya, bisa jadi baru kita akuisisi atau baru kita kembangkan. Nah itu butuh orang yang memang betul-betul kita percaya bisa running the business. Ya, jadi selain hal-hal yang mungkin juga dilakukan di company-company lain seperti ya training, ada leadership development dan lain sebagainya gitu ya. Kita juga sebetulnya yang unik di Teconnect, kita punya CXO Factory. Jadi CXO Factory itu memang kita bangun untuk sebagai control tower gitu ya, agar semua proses ini tadi ya, mulai dari learning juga banyak ya, gitu. Talent management, exposure ya dan lain sebagainya itu bisa dijahit jadi satu kesatuan supaya prosesnya itu lebih seamless, berkesinambungan dan lebih cepat. Karena ini kecepatannya sangat-sangat ditunggu sih dari bisnis gitu sih. Jadi kita ada CXO Factory ini yang kita expect bisa menelurkan si
leaders baru ini dengan lebih cepat gitu. Ya, jadi sebagai control tower tentunya kita juga nggak bisa cuma ngeliatin yang di atas, karena itu kan cycle ya. Dari bawah juga harus nyundul. Jadi ya semua itu mesti kita orkestrakan gitu ya dengan sebaik-baiknya. Itu unik ya. CXO apa tadi Bu namanya? CXO Factory. CXO Factory. Pabrik leaders. Jadi mereka itu di situ adalah talent-talent yang siap untuk ditempatkan jika ada kebutuhan. Betul. Kita harus punya pipeline gitu ya, yang memastikan bahwa kalau ada bisnis baru gitu ya, tadi yang Mbak bilang, mereka ada yang bisa kita kirim ke sana. Sudah siap nih calonnya. At least berapa persen lah gitu. Gitu. Yang tadi memimpin atau mengelola CXO itu di bawah Bu Yuni? Iya, di tempat saya. Saat ini udah ada berapa banyak Bu calon-calon pemimpin yang ada di CXO? Iya, kalau saat ini kalau yang sudah jadi, yang sudah ngerunning, sudah duduk di posisi CX, kan ada juga nih ngerunning yang 400 ini, so far sekitar ada 200 something. Itu yang kita kelola gitu dengan target ya berarti itu 5 kali lipat dalam waktu ya 3 tahun ke depan lah gitu. Bisa berkembang terus. Di CXO Tower, CXO Factory ya. Itu di situ dia diberi pembekalan kah atau seperti apa? Iya, programnya holistik ya. Jadi mereka tentunya training dan lain sebagainya itu kita harus equip ya. Selain itu kita juga ada program yang pendampingan. Jadi orang-orang yang memang kita deploy gitu ya ke bisnis baru atau ke posisi yang baru, itu kita lakukan pendampingan bentuk coaching ataupun mentoring gitu. Karena kan di tempat baru kadang mereka juga banyak hal yang perlu mereka belajar dan butuh teman untuk sharing dan lain sebagainya gitu. Coaching mentoring itu sangat dibutuhkan, dan juga kita bisa conduct itu baik internal maupun cari coaching eksternal gitu. Nah itu mereka itu apakah direkomendasikan dari tempat sebelumnya? Untuk masuk ke CXO Factory itu direkomendasikan atasannya atau seperti apa? Iya, prosesnya bisa dua-dua. Jadi memang ada yang sifatnya direkomendasikan dalam arti itu adalah suksesornya seorang eksekutif misalnya. Jadi itu rekomendasi dari dia. Tapi biasanya memang matching juga dengan data yang ada di kita. Karena kita kan punya database nih seluruh eksekutif, seluruh calon leader. Nah, itu yang kita dengan algoritma tertentu kita bisa menemukan siapa nih calon-calonnya, dan itu biasanya kita juga tetap kalibrasikan. Jadi dua-dua cara. Ada dua. Jadi yang memonitor itu ternyata dari dua arah itu ya, Bu. Betul. Nah, pemirsa, ini perbincangannya semakin menarik, tapi ada yang mau lewat berikut ini. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @sua-media inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook.
Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya. Oke pemirsa, kita kembali lagi. Bu Yuni, dalam perjalanan transformasi HR itu pastinya ada banyak tantangan dong ya. Banget. Terutama dalam hal membangun budaya belajar, mengubah pola pikir, serta menyiapkan pemimpin menghadapi bisnis yang tadi Bu Yuni bilang unpredictable. Nah itu bagaimana Teh Connect mengatasinya? Iya, jadi memang yang pertama kita lakukan sejak beberapa tahun yang lalu itu adalah memang pertama itu membangun budaya belajar. Budaya belajar. Jadi dengan talent-talent kita yang mau belajar gitu ya, apapun yang mereka hadapi ya belajar aja gitu ya. Itu dulu yang kita bangun gitu. Karena kita percaya bahwa dengan kita belajar apapun yang kita hadapi itu kita bisa punya solusi lah gitu ya untuk ke depannya. Itu dulu yang kita lakukan. Selain kita memberikan pembelajaran, kita juga melakukan kayak kompetisi-kompetisi gitu Mbak. Jadi kompetisi dalam hal inovasi, dalam hal teknologi dan lain sebagainya supaya menggerakkan orang ya, karyawan-karyawan kita itu untuk jangan ada di zona nyaman. Karena kadang-kadang zona nyaman itu justru membuat kita kerjain ya udah itu aja gitu. Dan kenapa kita juga dari sisi HR, Teh Connect juga kan selalu ikutan tuh award ya. Yeah. Nah itu juga bukan cuma sekedar piala aja yang kita cari itu enggak gitu. Justru spiritnya, karena itu bisa membangun kita gitu ya dalam hal ini di HR gitu ya untuk bisa terus mengupgrade diri gitu ya, memperbaiki proses dan ya kita jadi tahu apa yang udah ada di luar sana yang kita belum bangun dan sebaliknya. Apa inovasi-inovasi apa yang kita bangun juga kita bisa share gitu. Jadi justru spirit itu yang membuat kita di Teh Connect selalu ikutan award gitu ya dan alhamdulillah selalu mostly lah menang ya gitu. Tapi again bukan pialanya. Justru culture, inovasi dan kompetisi yang positif itu yang sebetulnya ingin kita bangun Mbak Ari gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu yang kita juga amplifikasi ke karyawan agar karyawan talent gitu ya juga punya spirit yang sama untuk mereka selalu mengupgrade diri, berkompetisi gitu ya, secara positif ya. Karena ujung-ujungnya kita semua kan masih produktif, gitu sih kira-kira gambarannya. Tadi Bu Yuni katakan ada sekitar 20 ribuan karyawan, betul. Untuk membangun tadi spirit atau budaya belajar itu, ini orang per orang gimana caranya Bu sampai spirit itu terbangun di setiap orang itu? Memang tantangan lainnya adalah tidak semua industri kita, bisnis unit kita itu punya maturity level yang sama. Mungkin ada yang baru. Ada yang baru, ada yang mungkin angka numbersnya hijau, ada yang belum dan lain sebagainya itu akan berbeda-beda. Jadi pendekatan kita juga menginjek tadi ya learning dan lain-lain culture yang ingin kita bangun gitu juga approach-nya masih beda-beda. Disesuaikan gitu. Lagi. Disesuaikan, betul. Karena memang yang kita bawa kan benang merahnya, high levelnya. Tapi dari sisi bisnis unit itu nggak masalah kalau memang mereka ada kayak adjustment atau memang disesuaikan dengan karakteristik dan maturity bisnis masing-masing itu nggak masalah. Tapi yang penting basicnya benang merahnya itu tetap terbangun sama, gitu. Kira-kira Mbak Ari. Oke. Dan saat ini kan Bu, semua kayaknya sudah serba AI ya. Betul. Apa-apa kayaknya di mana-mana orang sudah cukup familiar dengan teknologi ini. Nah, bagaimana di Teh Connect sendiri memanfaatkan teknologi dan people analytics untuk mengambil keputusan, terutama keputusan yang membutuhkan presisi dalam pengelolaan SDM? Betul. Sebetulnya memang sudah beberapa tahun terakhir ini kita sangat-sangat fokus membangun teknologi, terutama di HR juga gitu ya, dan juga di seluruh bisnis. That's why nama kita ke Teh Connect. Iya. Ada tech-nya. Betul, ada tech-nya. Jadi memang itu jadi soul kita dalam berbisnis. Kita harus pakai approach yang teknologi basis itu tadi juga. Dalam arti kalau dulu
ngelihat kedalaman tanah atau jumlah size tanah gitu ya, manual diukur gitu. Nah, karena kita berbasis teknologi, yang di-expect adalah pakai drone. Atau pakai alat apa gitu ya. Memang basis teknologi yang membuat bisnis kita juga jadinya bisa grow dengan lebih eksponensial gitu. Iya, jadi memang didorong ke arah sana sudah dari beberapa tahun yang lalu, sejak kita juga di-expand untuk bisa manage bisnis yang lebih besar, karena nggak mungkin ke handle. Kita kan orangnya kan di Tech Connect juga berapa gitu ya, sedikit, dan bisnisnya kan sangat-sangat besar, banyak lah gitu ya, orangnya juga banyak yang harus di manage. Nggak mungkin kalau kita nggak dibantu sama teknologi. Iya, jadi memang teknologi itu menjadi soul di kita dan kita bangun. Dan belakangan ini mungkin 1-2 tahun terakhir ya AI ya. Nah, itu juga another tantangan ya. Karena memang owner kita itu kan orang teknologi ya. Beliau sangat mendorong kita semua untuk ke arah teknologi dan penggunaan AI. Jadi mulai trainingnya kita kasih, culture-nya kita bangun, kompetisinya kita adakan gitu ya. Jadi itu sebetulnya memang pendekatannya itu lumayan holistik untuk bisa membawa bisnis kita, orang-orang kita bisa di-equip dengan AI gitu. Jadi pendekatannya hampir semua kita lakukan lah gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan hampir di semua unit bisnis tadi sudah bisa dipastikan orang-orangnya sudah menguasai teknologi. Walaupun yang tadi maturity-nya beda-beda, ada yang memang udah bisa langsung apply semua gitu ya, ada yang memang masih pelan-pelan dulu, ininya dulu, itunya dulu, itu nanti sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing di unit, nggak apa-apa. Tapi yang kita juga punya priority, bisnis mana yang biasanya besar-besar dan sudah mature, itu yang menjadi prioritas kita yang utama gitu. Kalau di people strategy sendiri di bawahnya Bu Yuni, itu penggunaan teknologi AI dalam hal mengelola SDM seperti apa, Bu? Ya, jadi kita ini banyak banget toolsnya ya yang memang kita bangun di people strategy ini, karena memang kita perlu punya data untuk 20.000 karyawan gitu ya. Jadi memang mau nggak mau database itu menjadi nomor 1 ya. Jadi untuk bisa mendapatkan data yang baik, kita butuh semua proses itu bisa ada di dalam laptop, komputer. Jadi semua datanya mesti otomatis. Kita sih menghindari entry data dan lain sebagainya. Karena itu kan jadinya kan sifatnya manual. Itu kan nanti banyak error lah, dan juga lama dan juga nggak terintegrasi gitu. Kita ke arah sana gitu ya. Lalu juga yang tadi saya sempat mention ya, training AI. Nah, itu tuh kita juga punya program khusus untuk HR, diajarin AI. Saya tuh sangat happy dengan itu, karena besok ya anak saya di people strategy nih ya, padahal dia orang audit. Ya, orang Odi dia biasanya nggak pernah tuh pakai AI, pakai teknologi. Setelah kita kasih training, awareness gitu ya, besoknya dia langsung, Mbak Yuni, aku udah bikin ini bikinnya kayak platform AI teknologi gitu loh, Mbak. Yang biasanya kan mesti ada developer sebulan 2 bulan baru selesai, bayarannya mahal, bla bla. Sekarang enggak. Dia bisa bikin sendiri dengan prompt-nya dia gitu ya, untuk mengotomisasi proses yang ada di area kerjanya dia gitu. Nah, itu sangat-sangat impactful, dan saya pikir itu bisa men-squeeze proses banyak banget. Termasuk berarti ujung-ujungnya cost juga reduce ya. Nggak perlu, bukan mengecilkan developer ya, tapi ini jadinya untuk hal-hal yang dia menemukan solusi untuk role. Betul. Jadi hal yang tadinya dia pikir manual, dia sendiri butuh waktu mungkin sebulan untuk collect data dan lain sebagainya gitu ya, untuk bikin dashboard. Ini sekarang dia udah bisa bikin sendiri. Iya, jadi saya sendiri sih sangat happy ya dengan perkembangan ini gitu sih. Nah, Bu, setelah berbagai program pengembangan tadi itu dijalankan, perubahannya seperti apa, Bu, yang terlihat saat ini di organisasi? So far kalau kita pakai ukuran metrik organisasi ya, mungkin productivity, nah itu memang cukup jauh meningkat ya, karena kita juga punya rumus ya, walaupun kita
punya perkembangan 10x tadi ya, 10 kali lipat gitu. Tapi secara employee kita sangat-sangat menahan gitu ya, dalam tanda petik, supaya ya nggak 10 kali lipat juga gitu ya. Kan ya itu tidak linear gitu. Itu yang kita persyaratkan juga gitu ya. Dalam arti kan kalau memang kita bisa memanage 10 kali lipat tapi orangnya tetap, itu kan artinya intensifikasi. betul, produktivitasnya juga jadi jauh meningkat. Nah itu yang kita expect dari cara kerja, dan itu so far on track dan berhasil gitu. Selain itu juga dari apa yang sudah kita bangun, engagement level karyawan itu juga dari tahun ke tahun itu meningkat dengan signifikan juga. Gitu. Angka turnover juga menurun gitu. Jadi so far sih saya lihat sangat-sangat positif ya dengan apa yang kita upayakan untuk membangun talent di IT Connect ini, Mbak. Ini menarik nih Bu, kalau boleh saya agak kulik sedikit. Iya. Kalau yang beredar luaran sana, terutama Gen Z nih Bu. Kalau kita bicara soal turnover dan engagement, mereka ini katanya agak susah untuk bertahan lama-lama dalam satu perusahaan. Itu gimana Bu kalau di Teknonik? Iya, karena kita masih belajar memang karakteristik dari mereka itu yang memang agak unik ya, mungkin beda dengan generasi kita ya. Walaupun mungkin kita beda juga ya, Mbak. Iya, jadi flexibility yang kita terapkan so far cukup efektif ya di mereka. Dalam arti kita di Tech Connect juga WFH-nya itu dari sejak zaman pandemi kan dulu WFH ya. Nah kita masih sampai 2025 itu masih mempertahankan 80% itu masih WFH di rumah. Jadi cuma sehari masuk ke kantor gitu. Nah 2026 ini HR mulai 2 hari. Ya, tapi ya kita masih WFH majority-nya gitu ya. Karena kita ya tadi dengan sudah dibantu teknologi, dengan trust yang sudah dibangun, produktivitas yang sudah terus meningkat gitu ya, kita percaya gitu bahwa dimanapun dia berada, dia tetap bisa deliver. Itu aja yang kita jaga. Dan so far sih memang kan Gen Z sekarang kan yang mereka mau bisa kerja di kafe ya, fleksibel. Nah nggak apa-apa, yang penting mereka memang target harus jelas ya, tanpa perlu kita bikin 9 to 5 gitu ya, atau aturan yang strict, tapi kita lebih ke key result area yang kita tekankan, resultnya mereka, itu aja yang kita kejar gitu. Selain itu tentunya ya ruangan-ruangan, ambience yang kita bangun itu juga harus kayak Gen Z. Makanya ini kantor kita nih cukup warna-warni ya. Kalau banget itu udah kayak cukup colorful. Exactly. Jadi masih kayak kafe. Kalau kayak tadi lihat di depan itu kan kayak ruang blong aja. Karena kita lihat juga mereka itu kan nggak yang kubikel gitu. Enggak. Justru betul. Justru mereka pengennya itu apa ya, bisa bersosialisasi, bisa ngeriung sama teman-teman. Iya, udah beda. Jadi memang kita mencoba catch up ya, mencoba mengequip apa-apa yang memang sudah bergeser gitu ke generasinya mereka. Iya, itu kita lakukan. Saya kan Ibu kerja di sini ya. Boleh. Nah, menurut Bu Yuni, apa pelajaran paling berharga dari perjalanan, terutama membangun tadi leadership pipeline itu di Tech Connect? Membangun leadership pipeline yang sangat-sangat menjadi concern saya itu bahwa tidak ada satu pola atau satu policy dan lain sebagainya yang bisa apply ke semua. Karena ini kita bicaranya kan talent dan mereka orang-orang yang future leader gitu ya. Jadi memang harus ada pendekatan secara personal, harus tahu one by one gitu ya, needs-nya dia apa, dia mau berkembangnya ke arah apa, aspirasinya seperti apa, itu harus kita gali. Itu harus kita gali supaya nanti apa yang kita berikan ke dia juga bisa membawa dia jauh terbang jauh lebih tinggi. Itu satu. Selain itu yang berkesan juga bagi saya dalam membangun ini, saya tuh jadi harus banyak ngobrol juga sama business unit, direktur-direktur di sana gitu. Saya harus dekat membangun hubungan dengan mereka. Jadi secara nggak langsung saya juga ter-equip dengan
bisnis gitu ya, dengan kondisi bisnis mereka. Apa kebutuhan? Betul, kebutuhan mereka itu juga saya jadinya lebih bisa catch up gitu ya. Sambil kedekatan itu juga bisa terbangun secara otomatis. Jadi itu mungkin yang menjadi apa ya, highlight buat saya sendiri juga gitu ya dalam membangun tadi pipeline talent tadi. Gitu mungkin Mbak. Dinamis banget ya. Dinamis banget. Bu Yuni, kalau 5 hingga 10 tahun ke depan ketika teknologi terutama AI dan dinamika generasinya ini akan terus berubah seperti itu, seperti apa sih gambaran pemimpin masa depan itu terutama untuk Tech Connect? Oke, sebetulnya kalau dari sisi karakter tadi saya sudah sempat mention Go Win ya. Jadi memang leaders yang punya grit, bisa kolaborasi baik dengan sesama business unit, sesama leaders ataupun ke bawah gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah punya winning spirit. Which is dia juga sebagai leader independen, bisa make apa ya, semua happen dan punya winning spirit yang untuk mencapai apa yang ditargetkan gitu. Nah, itu kalau dari sisi karakter. Tapi tentunya untuk bisa sampai ke sana kita juga ingin punya leader yang punya kemampuan atau keinginan untuk belajar itu yang sangat-sangat tinggi. Dan itu juga kalau bisa diturunkan ke tim, ke bisnis gitu. Karena kita percaya dengan leader yang mau belajar gitu ya, organisasinya pun akan berkembang menjadi learning organization atau organisasi yang memang punya kemampuan belajar gitu. Sehingga apapun yang terjadi di masa depan gitu ya, apapun tantangannya bisa dihadapi bersama gitu ya, punya solusi bersama gitu, sehingga sustainability company yang kita harapkan itu bisa tercapai, bisa terjadi. Ya, itu sih ekspektasi kita di 5 sampai 10 tahun ke depan ya. Jadi dengan terus belajar ya, perubahan apapun yang datang dia siap. Betul. Agile itu benar-benar bukan cuma jadi jargon, tapi betul-betul ada di darah semua pemimpin kita. Itu kita harapkan sih. Karena nggak tahu kan kondisi eksternal maupun internal itu juga sangat-sangat dinamis. Gitu. Oke. Bu Yuni, adakah closing statement Bu yang bisa diberikan, terutama mengenai mimpi besarnya tim people strategy di bawah Bu Yuni nih saat ini? Ya, kedepannya seperti apa? Iya. Jadi sebetulnya secara organisasi yang sangat dibutuhkan adalah memang kita harus berkembang menjadi organisasi yang bisa adaptif di situasi apapun. Apapun tantangannya bisa kita hadapi dengan solusi dan lain sebagainya. Dan untuk bisa ke sana tentunya kita perlu mengupayakan, kalau dari sisi HR mungkin program-program yang memang mumpuni yang bisa membawa leaders kita ready untuk menghadapi apapun yang akan terjadi di kemudian hari. Lalu terutama perkembangan teknologi dan AI itu justru membantu kita sebagai leaders untuk bisa menjawab tantangan di bisnis, karena teknologi ataupun AI itu sebetulnya bukan merupakan saingan bagi kita di HR maupun sebagai talent. Justru dengan adanya teknologi AI dan lain sebagainya itu justru membuat kita bisa leverage diri kita sendiri agar leaders justru bisa mendapatkan feeding rekomendasi, feeding informasi yang justru membawa leaders kita ke arah yang lebih tinggi lagi, yang lebih strategik lagi gitu. Jadi bukan lagi leaders yang berkutat ke manual atau ke hal-hal yang sifatnya proses gitu ya, tapi justru dengan adanya teknologi ini bisa membawa kita ke arah yang lebih strategik dan punya helikopter view yang lebih luas. Itu sih mungkin closing statement dari saya. Jadi jangan takut justru dengan teknologi dan AI. Justru itu adalah untuk melengkapi kita sebagai leader untuk bisa produktif, untuk bisa achieve di bisnis. Mungkin itu Mbak. Dan dengan teknologi itu bisa melihat opportunity yang lebih besar lagi. Betul. Nggak mungkin kita bisa berkembang eksponensial kalau tanpa dibantu dari teknologi. Mungkin intinya itu ya Mbak ya.
Wow, luar biasa. Itu demikian pemirsa ya, bagaimana Tech Connect ini membangun future ready leaders ini untuk mengakselerasi bisnisnya yang ternyata sudah go global. Dan sebenarnya ini perbincangan yang masih sangat menarik. Kita pengen ngobrol lebih jauh, tapi Bu mohon maaf waktunya terbatas. Dan mungkin kita saya thank you ke Bu Yuni ya. Dan sama-sama. sebelum saya akhiri, seperti biasa saya ingatkan untuk jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di podcast kita dari Redaksi SWA. Dan nantikan episode-episode lainnya yang tidak kalah menarik topik-topiknya. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Mbak Ri. Terima kasih Bu Yuni. Registrasi sebelum berangkat. Ayo. Pada perayaan tahun ini kita mengusung tema Moving Forward, sebuah tema yang sederhana tetapi sangat relevan dengan perjalanan kita hari ini. Moving Forward bukan hanya tentang bergerak ke depan, tapi tentang keberanian untuk terus melangkah meskipun situasi tidak selalu mudah. Tentang bagaimana kita tetap punya energi, tetap punya semangat, bahkan kalau boleh saya bilang tetap punya aura positif yang membuat kita terus bertahan dan saling menguatkan. Teman-teman semua, jadi sekali lagi kita harus mensyukuri ya, kita pertama bisa melampaui usia 41 tahun. Ini harus kita syukuri betul, sebab teman-teman tentu juga bisa mengetahuinya. Media-media lain juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Dan jadi kita sekarang sudah memindahkan 41 ini merupakan tantangan dan anugerah yang luar biasa bagi kita semuanya. Sebab dengan demikian ya kita masih bisa berkumpul di sini, masih bisa bekerja bersama-sama di sini, dan itu harus selalu kita syukuri, dan itu insya Allah bisa terus membuat kita terus semangat bekerja, semangat untuk berkolaborasi sehingga terjadi sinergi yang luar biasa. Ada beberapa pihak juga nih yang membantu mensukseskan acara HUT SWA ke-41 kita hari ini. Ada Roti Kopi, High Cup, Tugu, McDonald, Lock and Lock, Sambu, KLB Group, Bluebird Group, Image Dynamic, LG, Sharp, Justindo, ASDP, Banglaya, Quantum, and Alpental. Indosat, Volkswagen, Kidzania, Foxon, Ancol, BCA, BNI Sekuritas, Artugo, Medland, Kawanama Group, Bandar Jakarta, Nopoint Line, Sangria, Pizza Hut, Saint Phantom, Cimori, dan juga Telkomsel. Mudah-mudahan dengan ikhtiar-ikhtiar yang terus kita jalankan, kita dapat terus berkolaborasi dengan sejumlah mitra, dan kita juga dapat memberikan yang terbaik kepada para mitra kita.